Judy's right. Singkat cerita, seluruh anak di bawah 18 tahun dikumpulkan di sebuah pesawat Jupiter dan mulai bersiap untuk berangkat. Sementara para warga lainnya bersiap dengan tugas mereka masing-masing untuk menghadang para robot alien yang sebentar lagi akan sampai. Hey, you're with us. We have half an hour. Lalu diperlihatkan di sini robot alien Will yang kelihatannya sedang terburu-buru. Dia menuju ruang perangkap dan berusaha memberitahu Maureen kalau para robot alien yang sebelumnya mematung ternyata bergerak dengan sangat lambat, di mana para robot itu berusaha memotong kabel power agar mereka bisa lepas dari perangkap elektromagnetik. Di sini Maureen dan Dr. Smith lalu mencoba untuk menjauhkan kabel yang hampir dijangkau robot alien tersebut. Namun ternyata bukan cuma satu, mereka tidak menyadari kalau semua robot tersebut masing-masing berusaha untuk lepas dari perangkap dan salah satu di antaranya sudah berhasil mencapai tombol pintu udara dan langsung membukanya. So di sini Dr. Smith yang sekali-sekali juga ingin berguna untuk koloni, dia langsung bergegas mengambil baju luar angkasanya dan menutup pintu agar Maureen aman. Dia lalu berusaha memindahkan kabel-kabel di sana sebelum para robot mampu mencapainya. Namun begitu menyadari kalau kabel yang harus dipindahkan gak cuma satu atau dua, akhirnya di sini Dr. Smith hanya bisa pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Paling nggak dia sudah berusaha menyelamatkan koloni walaupun ujung-ujungnya tetap gagal. Sementara itu, Will dan robotnya yang sudah bersiap untuk menjalankan Jupiter tiba-tiba merasakan tanda bahaya. Danger. Di sini Will melihat kalau robot yang sebelumnya terkena perangkap ternyata sudah bebas dan sedang menuju ke arah mereka. Lalu dengan berbekal yakin dan positive thinking, Will dengan pedenya merasa bisa menghentikan robot-robot itu dengan cara kekeluargaan. Namun berbeda dengan robot miliknya yang mau mendengar kata-katanya, para robot jahat itu tampak tidak peduli dan malah berniat menyerang Will. Beruntung Scarecrow datang di saat yang tepat dan langsung menahan robot-robot itu untuk memberi waktu agar pesawat Jupiter anak-anak bisa segera berangkat. Namun sayangnya Scarecrow bukanlah masalah bagi robot-robot tersebut, di mana mereka bisa mengalahkannya dengan mudah dan lanjut mengejar Jupiter anak-anak. Menyadari hal itu, Maureen dan John akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Resolute untuk menghalangi para robot itu agar tidak mengejar pesawat anak-anak. Setelah memprogram jalur Resolute untuk menabrakkan diri ke sebuah puing, di sini mereka berdua sebenarnya sudah pasrah karena mereka tidak akan mempunyai cukup waktu untuk melarikan diri. Namun Don West, si paling setia kawan, ternyata masih standby di sekitar situ dan langsung menjemput mereka. Gak berselang lama, Resolute akhirnya menabrak puing luar angkasa dan langsung meledak bersama dengan para robot alien yang belum sempat pergi dari sana. Di sisi lain diperlihatkan Jupiter anak-anak yang sudah berhasil melewati portal. Namun alih-alih sampai di Alpha Centauri, mereka malah dibawa oleh robot Will ke sebuah planet tidak dikenal. Setelah diklarifikasi, ternyata cara kerja portal robot milik Will hanya mengikuti salah satu tanda sinyal yang dibuat manusia dan malah mengarah ke planet tersebut. Di tengah kebingungan mereka, dari kejauhan tiba-tiba terlihat sebuah pesawat luar angkasa yang terdampar. Ternyata pesawat itu adalah pesawat Fortuna yang hilang 20 tahun lalu yang dikomandoi oleh Kapten Grant Kelly yang tidak lain adalah ayah kandung dari Judy Robinson. My father. Karena rasa penasarannya yang menggebu-gebu, Judy lalu memutuskan untuk masuk ke sana dan mengambil semua rekaman dan data-data pesawat untuk diselidiki. Namun belum selesai mengcopy file tersebut, pesawat mereka tiba-tiba tertabrak oleh asteroid yang membuat Jupiter harus mendarat darurat di planet yang ada di bawah mereka. 90 seconds.
Judy yang masih berada di Fortuna lalu berusaha kembali ke Jupiter secepat mungkin. Namun karena laju Jupiter tidak bisa dikendalikan, Judy hampir terlempar keluar angkasa. Untungnya ada seseorang yang sigap dan langsung menangkapnya di pintu darurat. Dan ternyata orang itu adalah Dr. Smith yang sebelumnya dikira sudah wafat dimakan robot alien. Singkat cerita, tidak terasa sudah hampir setahun para koloni anak-anak terdampar di planet yang tidak mereka ketahui. Mereka beradaptasi dan bertahan hidup dengan menanam berbagai tanaman porang dan eceng gondok sambil mencari cara untuk kembali berkumpul dengan orang tua mereka yang saat ini entah di mana. This is here. Diperlihatkan Will dan anak-anak lain juga bergotong royong mengumpulkan titanium mentah dan diolah menjadi bahan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki pesawat. Doesn't talk to me about it. Sementara Judy terus berusaha mencari sinyal untuk melakukan kontak dengan koloni lain dan juga awak pesawat Fortuna yang kemungkinan masih berada di luar sana. Dan juga karena keadaan di planet tersebut yang sudah bolong, semakin hari meteor bekas pecahan dari planet itu juga semakin tidak terkendali. So mereka harus memonitor hujan meteor yang mengancam siang dan malam dan juga mempercepat proses perbaikan Jupiter agar bisa segera pergi dari planet tersebut. We're all clear. Judy? Judy yang bertugas sebagai kapten lalu teringat dengan sensor pesawat yang sempat mendeteksi lokasi kandungan titanium yang sangat besar namun lokasinya sulit dijangkau. Akhirnya karena tidak punya banyak pilihan, mereka akhirnya berencana untuk pergi ke sana mengambil titanium langsung dari sumbernya. Singkat cerita, setelah bersusah payah mendaki gunung, mereka akhirnya sampai di lokasi dan langsung memanen titanium sebanyak-banyaknya. Di sini sebelum mereka kembali turun ke bawah, Judy yang masih penasaran dengan orang tua kandungnya memanfaatkan momen tersebut untuk lanjut ke puncak dan mencari sinyal Fortuna. Namun Penny merasa kalau Judy tidak adil setelah idenya yang memisahkan semua keluarga di Resolute. Dia malah mementingkan ambisi pribadi dengan mencari ayah baru. Looking for a new one. Me too. I've never been this close before. Lalu di tengah perdebatan itu, tiba-tiba tenda mereka gogrok karena pijakannya dimakan oleh semacam raya pemakan batu. Hey, be careful of the object. Lalu dengan memanfaatkan tenda mereka membuat sayap-sayapan dan terbang menaiki aliran udara yang berhembus ke atas yang membuat mereka berhasil menyelamatkan diri sekaligus mengamankan titanium yang sudah mereka kumpulkan. Hal itu ternyata juga membuat Penny sadar kalau tanggung jawab Judy selama ini terlalu besar dan mereka memang membutuhkan orang yang lebih dewasa untuk memimpin mereka. So dia akhirnya ikhlas dan mendukung Judy untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Sementara dia dan Will akan turun dan mengurus titaniumnya. It's okay. Singkat cerita, sementara menunggu Judy yang sedang melakukan penyelidikan Fortuna, Will yang sudah sampai di kamp pengungsian lalu didatangi Dr. Smith di mana dia telah mengecek semua laporan tentang jumlah titanium yang mereka olah dari awal yang jumlahnya harusnya sudah cukup untuk memperbaiki Jupiter. Di sini dia menuduh Will dengan sengaja menyabotase pemurnian titanium untuk mengulur waktu agar mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Alpha Centauri. Tidak punya jawaban, Will akhirnya mengaku melakukan hal itu karena dirinya saat ini sedang menjadi buronan para robot alien jahat yang sewaktu-waktu bisa menghadang mereka di perjalanan. Namun dia berjanji kali ini dia akan berusaha memperbaiki Jupiter agar mereka semua bisa meninggalkan planet tersebut. Setelah dimintai klarifikasi oleh Dr. Smith, Will langsung pergi menemui robot aliennya di mana ternyata yang menyabotase titanium selama ini bukanlah Will, melainkan robot aliennya. Dia melakukan hal itu demi melindungi Will. Namun karena keterbatasan bahasa kolbu mereka, Will tidak bisa mendapatkan alasan lainnya yang lebih akurat. Dan akhirnya Will hanya memberi pemahaman kepada robotnya untuk mempercayainya dan tidak melakukan hal-hal aneh lainnya yang bisa merugikan koloni mereka. You have to trust me.
message to you. 'Cause every little thing. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan rombongan John dan yang lainnya di mana ternyata saat ini mereka sedang bersembunyi di dekat sebuah bintang mirip matahari agar tidak terdeteksi oleh robot alien jahat. Diperlihatkan Victor yang bertugas sebagai kapten sedang mengadakan meeting dengan koloni untuk membahas cara agar mereka bisa menuju Alpha Centauri yang mereka kira anak-anak mereka sudah sampai di sana dengan selamat. Satu-satunya jalan untuk menuju Alpha Centauri adalah dengan mencuri telur dino dari pesawat alien. They don't like us. What are you looking at? Namun John berkata kalau hal tersebut mustahil dilakukan dengan minimnya sumber daya dan perlengkapan. Para robot alien bisa dengan mudah menghancurkan mereka jika keberadaan mereka diketahui. Akhirnya karena orang-orang di sana juga kelihatannya mengalami stres berat setelah berpisah dengan anak-anaknya ditambah suhu di dalam Jupiter yang terus meningkat, John mengusulkan untuk lebih fokus memperbaiki Jupiter dan bersembunyi untuk sementara waktu. This is my message. Singkat cerita, John lalu mengajak Maureen dan Don West untuk mengambil bangkai alien yang sebelumnya dihancurkan oleh Ben di dalam gua setelah diceritakan Maureen, dengan harapan bisa di-reset dan nantinya membantu mereka ke Alpha Centauri. Namun begitu sampai lokasi, mereka menemukan kejanggalan di mana robot alien yang mereka cari ternyata sudah menghilang. Awalnya Maureen mengira kalau robot itu terkubur karena planet itu sedang dilanda badai pasir. Namun setelah dicari-cari dan hasilnya tetap nihil, mereka akhirnya memutuskan untuk sementara kembali ke Jupiter sambil menyusun rencana selanjutnya. Shower's not here. This is as far as we can go in the chariot. Without my permission. It's okay. Di sisi lain, Judy akhirnya berhasil menemukan lokasi kapal darurat Fortuna yang terdampar, di mana di dalamnya terdapat Grant Kelly, ayah kandungnya bersama dengan dua awak lainnya di dalam kotak dan masih sehat walafiat meski sudah tertidur hampir 20 tahun. Walaupun awalnya sempat terjadi malfungsi mesin saat Judy pertama kali membuka kotak tersebut, namun berkat pengetahuannya sebagai dokter muda, dia akhirnya berhasil membangunkan ayah kandungnya dengan selamat dan langsung mengajaknya kembali ke Jupiter. Response declining. Who are you? Di sini Judy tidak langsung memberitahu kalau dia adalah anak kandungnya karena Grant Kelly sepertinya masih agak linglung setelah tertidur bertahun-tahun. Dan juga karena kenyataannya beliau ini masih belum tahu kalau Maureen dulu hamil pas ditinggal dinas ke luar angkasa. So? Seriously, this is. Jadi sebenarnya sebelum nikah sama John, Maureen dulu pernah pacaran sama Grant Kelly waktu masih kuliah. Nah, Grant Kelly ini lalu direkrut NASA dan ikut misi pertama penjelajahan luar angkasa untuk mencari planet alternatif tempat tinggal pengganti bumi. Mereka berdua lalu main dokter-dokteran sebelum Grant Kelly berangkat, dan ternyata setelah tahun demi tahun berlalu, Grant Kelly tidak pulang-pulang dan dinyatakan innalillahi beserta semua awak pesawat Fortuna. Lalu karena udah punya Judy dan tidak mau hidup menjanda, Maureen akhirnya menikah sama John dan lahirlah Penny dan Will. Lanjut beralih ke camp koloni anak-anak. Diperlihatkan di sini Will dan Penny dengan ditemani oleh Dr. Smith. Mereka pergi ke sebuah gua yang sebelumnya ditemukan oleh Penny, di mana gua tersebut mengandung energi elektromagnetik persis seperti apa yang ada di pesawat induk Resolute. Karena penasaran, Will dan Penny lalu memutuskan untuk menyelidiki gua tersebut sementara Dr. Smith menunggu di luar untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu dengan mereka nanti. I agree with whoever. Are you sure it's a good idea to have both acting co-captains? In the Girl Scouts, this is how we kept track of each. Di dalam gua, Will menemukan sebuah jejak kaki yang mirip seperti robot alien, namun dengan tekstur yang berbeda. Will mengatakan kalau jejak itu bukan berasal dari kaki robot, melainkan makhluk hidup yang kemungkinan mirip seperti robot alien. It looks like they could. Penny yang panik mendengar hal itu lalu tidak sengaja menyentuh tembok di belakangnya dan langsung membuat pintu di ruangan tersebut tertutup. Untungnya Dr. Smith yang menyadari kalau Will dan Penny sedang dalam masalah langsung menyusulnya dan membuka pintu tersebut. Maybe if I hit it again? Sorry, I'm late. Tidak berselang lama,
robot Will juga menyusul mereka ke tempat tersebut. Di sini dia meminta Will untuk mengikutinya sambil memberikan isyarat bahaya. Robot itu lalu membawa Will dan yang lainnya lebih jauh ke dalam gua, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang menyerupai sarang raksasa yang sudah tidak terpakai. Are they still here? Do you think whoever made this place? Ternyata tempat itu adalah tempat di mana dulunya robot Will dan ratusan robot-robot lainnya diciptakan. Di sini juga akhirnya diketahui kalau ternyata makhluk pencipta robot alien Will sudah punah tidak tersisa. Setelah memperlihatkan markasnya, robot Will lalu mengajak mereka ke ruang mesin yang ternyata masih bisa dioperasikan. Robot itu lalu menunjukkan lokasi Jupiter tempat Maureen, John, dan Don West berada sambil masih mengisyaratkan tanda bahaya. Is that? Danger. Help. Family. Will. Robin. Why would you show us this if we can't do anything to help? Di sisi lain, Maureen, John, dan Don West yang sudah kembali ke Jupiter dikejutkan dengan suara yang berasal dari sisi lain pesawat. Setelah diselidiki, ternyata ada robot alien yang berhasil menyelinap masuk ke dalam saat mereka sedang menuju gua. Sambil berusaha untuk tetap tenang, tidak punya pilihan lain, mereka lalu menyusun rencana untuk melumpuhkan robot tersebut. Are you looking? Dan saat robot itu berhasil dijebak, tiba-tiba mereka mendengar suara Will. Dad! Mom! Dad! Scarecrow. Ternyata robot itu adalah Scarecrow yang sedang terhubung dan sengaja dikirim oleh robot Will untuk membantu John dan Maureen. Namun sayangnya karena wifi di markas robot udah nunggak lama, koneksi mereka tiba-tiba terputus. Walaupun cuma sempat ngobrol sebentar, mereka cukup lega karena mengetahui kalau anak-anak mereka baik-baik saja. So di sini Maureen langsung bersemangat dan melanjutkan misi mereka selanjutnya, yaitu mencuri telur dino agar mereka bisa membawa sisa koloni lanjut ke Alpha Centauri. There. Sure. Balik ke Judy dan Grant Kelly yang sudah sampai di koloni dengan selamat. Di sini Grant Kelly terlihat cukup takjub dengan 20 tahun perubahan pesawat luar angkasa, di mana sekarang semua pesawat bertransmisi matic dan dikerjakan oleh komputer. Disinilah Grant Kelly jadi suudzon dengan proses otomatisasi yang mengakibatkannya terdampar selama 20 tahun. Lalu di tengah obrolan mereka, Penny datang dan memberitahu Judy soal penemuan kota mati milik alien dan mengatakan kalau saat ini Will sedang berada di tempat tersebut untuk mengeksplorasinya. The computer calculates every possible outcome. Singkat cerita, setelah berhasil memperbaiki mesin pesawat Jupiter, Judy dan Penny langsung bersiap untuk lepas landas pergi meninggalkan planet tersebut. Di sini Judy lalu menghubungi Will yang berada di kota alien via HT untuk segera merapat ke pesawat Jupiter. Namun karena Will tidak merespon, takut terjadi apa-apa dengan adiknya, Judy lalu memutuskan untuk menjemputnya dipandu oleh Dr. Smith untuk menunjukkan jalan ke tempat tersebut. I know the way. I could take you. We didn't really have a lot of time to talk. All right. Sementara itu, Will yang berada di kota alien menemukan kerangka alien yang jumlahnya sangat banyak dan kemungkinan sudah mati puluhan tahun yang lalu. Dia juga menemukan semacam ruang kendali di mana di sana terdapat tombol misterius dan untuk menekan tombol tersebut dibutuhkan sidik jari alien. So dia menggunakan kerangka tangan alien yang dilihatnya barusan dan mencoba menekan satu persatu tombol tersebut. Here goes. Karena memori di recordernya masih sisa banyak, siapa tahu nanti suara tersebut dibutuhkan untuk memasteri Murray. Dia lalu merekam suara tersebut satu persatu. Dari sini Will membuat kesimpulan kalau rekaman suara yang dihasilkan dari tombol tersebut adalah perintah untuk mengendalikan para robot, di mana hal itu memiliki keterkaitan dengan punahnya alien-alien tersebut. Namun karena kondisi tempat tersebut sudah tua dan terbengkalai cukup lama, sehingga suara dari alat tersebut membuat ruangan itu ambrol. Bersamaan dengan itu, lagi-lagi Dr. Smith berhasil menyelamatkan Will dari runtuhnya ruangan tersebut bersama Judy. Sementara itu, berkat antena yang dipasang Judy di pesawat lama Grant Kelly,
Penny dan VJ dari ruang kendali menyadari kalau ada asteroid yang jumlahnya sangat banyak sedang OTW ke arah planet. Di mana hal itu malah memicu sistem kendali autopilot pesawat otomatis tidak bisa dinyalakan. Jadi sistemnya sama seperti motor zaman sekarang, kalau standarnya belum dinaikkan otomatis mesin nggak bisa dihidupkan. Nah, di sini untuk mengakalinya, Grant Kelly malah menonaktifkan sistem autopilot tersebut. He's not like that at all. He's completely like that. Disabling autopilot. It's done. We can't launch the Jupiter without autopilot. Selanjutnya dia lalu ngobrol dengan Judy yang baru saja sampai di pesawat Jupiter setelah menolong Will. Dia berkata kalau sistem autopilot tidak akan berhasil melewati kumpulan asteroid tersebut, mengingat 20 tahun yang lalu sistem autopilot menggagalkan misi penerbangannya dan dia harus tertidur selama 20 tahun. Namun yang tidak disadari olehnya, bahwa teknologi sekarang dan 20 tahun lalu sangat jauh berbeda, di mana saat ini teknologi sudah berkembang sangat pesat. Karena ngeyel dan merasa paling jago, Grant Kelly langsung menerbangkan pesawat Jupiter dengan kendali manual yang membuat pesawat tersebut hampir nabrak asteroid. Di sini Judy yang bertindak sebagai kapten dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan semua penumpang pesawat Jupiter, dia langsung menyalakan kembali sistem autopilot. Autopilot Maybe not. online. But my mom does. Dan akhirnya terbukti kalau manusia memang hanya bisa melihat apa yang di depan mereka, tetapi komputer bisa membaca jutaan kemungkinan dalam waktu yang singkat dan membuat mereka berhasil keluar dari kumpulan asteroid yang hampir mencelakai mereka. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Maureen, John, dan Don West yang sudah sampai di lokasi pesawat alien jahat. Mereka lalu membagi tugas masing-masing, di mana John dan Don West memancing alien jahat menggunakan mobil penjelajah. Lalu Scarecrow masuk ke ruang mesin pesawat alien untuk mengambil telur dino, sementara Maureen berjaga dan mengawasi kondisi sekitar dari balik batu. Singkat cerita, setelah mempersiapkan banyak sekali pendingin untuk mesin mobil penjelajah, mereka langsung gas melancarkan aksinya. All set. Awalnya rencana berjalan mulus, namun alih-alih menjebak alien, faktanya berbanding terbalik, di mana di sini alien jahat yang sengaja memancing Scarecrow masuk ke pesawat dan mengambil telur dino. Setelah berhasil mengambil apa yang dicari, ternyata robot alien jahat sudah menunggunya di bawah tanah untuk menangkap Scarecrow dan mengambil semua data dan informasi yang Scarecrow ketahui. It's a trap! Dengan perasaan kecewa dan emosi yang bercampur karena harapan satu-satunya untuk bisa berangkat ke Alpha Centauri telah gagal, mereka lalu memutuskan untuk segera kembali ke koloni Jupiternya dan menyusun rencana selanjutnya. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Scarecrow yang sedang dihack oleh alien jahat untuk mencari info tentang lokasi Will dan keluarganya. Hal itu juga membuat dia lalu terhubung dengan robot Will, di mana mereka seperti menunjukkan kalau mereka sedang mendatangi koloni para orang tua yang sedang bersembunyi di balik bintang. Di sini Will dan yang lainnya sempat bimbang antara langsung pergi ke Alpha Centauri atau menyelamatkan orang tua mereka karena mereka sadar robot jahat sengaja memancing Will ke sana. Scarecrow's gone. Akhirnya setelah diadakan voting dan semua anak-anak memilih untuk kembali ke orang tua mereka, Judy sebagai kapten lalu memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan orang tua mereka walaupun resiko yang akan mereka hadapi sangatlah besar. Here, a way to save them. The three of us can find it. I think I know what to do. Di saat yang bersamaan, John dan yang lainnya juga mendapat sinyal pesawat asing yang mendekat.
Yang mana pesawat itu tidak lain adalah pesawat alien jahat yang sebelumnya sudah meretas lokasi mereka dari data di memori Scarecrow. Turn our attention to finding a way. Because if he did, those ships wouldn't be headed for us. Akhirnya saat-saat yang mereka khawatirkan pun tiba, di mana sudah tidak ada cara lagi untuk melawan. Lalu di sini John mengusulkan untuk melakukan langkah pencegahan agar robot jahat itu tidak bisa menemukan koloni di Alpha Centauri, di mana mereka semua diminta untuk memusnahkan benda apapun yang berisi informasi tentang Alpha Centauri. Maps, even photos, all of it has to be destroyed. Singkat cerita, setelah selesai melakukan persiapan dan pasrah menunggu kedatangan robot alien jahat yang tinggal beberapa menit, tiba-tiba dari arah belakang mereka menangkap sinyal kedatangan Jupiter yang dipakai oleh koloni anak-anak. Melihat hal itu, pesawat robot yang sudah hampir mendarat di Jupiter para orang tua langsung merubah target dan beralih mengejar Jupiter anak-anak dengan asumsi kalau Will ada di dalam situ. Ternyata Jupiter itu dikendalikan dengan sistem autopilot dan dijadikan sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian. Sementara Judy, Will, dan yang lainnya muncul dengan menggunakan pesawat Fortuna dan mengevakuasi para koloni. You're welcome. Singkat cerita, akhirnya pesawat Fortuna berhasil mendarat dengan selamat dan setelah kangen-kangenan sebentar, mereka langsung bersiap melakukan evakuasi dan menuju Alpha Centauri. Namun tidak berselang lama setelah robot Will membuka portal dimensi, robot alien jahat juga kembali setelah menyadari kalau Jupiter yang dia kejar ternyata kosong. So di sini setelah semua Jupiter sudah memasuki portal dan keluarga Robinson bersiap untuk menyusul, di saat yang bersamaan pesawat milik robot alien jahat juga sudah sampai di sana dan membuntuti Jupiter dan juga Fortuna yang dikendarai oleh robot Will. Akhirnya demi menyelamatkan seluruh koloni di Alpha Centauri, John langsung memerintahkan robot Will untuk mengubah rutenya ke tempat lain. Sementara para koloni akhirnya mencapai orbit Alpha Centauri, lagi-lagi keluarga Robinson bersama dengan Don West dan juga Dr. Smith harus terlempar ke planet antah berantah dan melanjutkan petualangan mereka. Where are they? Dan karena sebelumnya mereka melakukan manuver tiba-tiba saat sedang berada di dalam lorong hyperspace, pesawat mereka mengalami overheat dan akhirnya mogok sebelum melakukan pendaratan. So di sini mereka mau nggak mau harus menggunakan kursi lontar yang akhirnya membuat mereka terpisah satu sama lain. Di sini Will mendarat bersama dengan Dr. Smith sementara Penny bersama dengan ayahnya dan mendarat tidak jauh dari lokasi robot Will. Lalu Don West dengan ayam beneran nggak pakai kampus. Dan terakhir Judy bersama dengan ibunya yang masih tersangkut di pesawat Jupiter karena kursi lontar mereka mengalami malfungsi. Namun ternyata di sini kursi pelontar milik Maureen masih aktif dan tidak sepenuhnya rusak. Sementara milik Judy emang dari pabriknya udah macet. Jadi di sini Maureen sama saja seperti duduk di atas ranjau yang membuatnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Lalu saat Judy sedang mencari solusi untuk melepaskan ibunya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan cacing besar Alaska yang melahap pesawat mereka secara perlahan. Singkat cerita, setelah berbagai upaya dilakukan untuk mengusir cacing tersebut dan hasilnya tetap nihil, Judy tiba-tiba teringat dengan box kedap udara yang dipakai Don West untuk menyelamatkan Penny. Everything okay? Tanpa membuang waktu, Judy langsung menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan membekukan kursi lontar ibunya untuk sementara waktu menggunakan nitrogen cair. Dia lalu memberinya aba-aba untuk masuk ke dalam box yang sudah dia siapkan sebelumnya agar mereka terlindung dari ledakan kursi lontar tersebut. Dan akhirnya kursi pelontar tadi meledak mengenai amandel cacing tersebut yang membuatnya memuntahkan pesawat Jupiter mereka.